Oke guys, kembali lagi bersama saya, host dadakan yang disponsor oleh Bung Budi Van Houten. Matur nuwun. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan membahas sedikit sejarah tentang berdirinya ASEAN, yaitu organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama saya tanyakan, Asia Tenggara. oh salah, berarti di Asia Tenggara. Yang saya akan tanyakan kepada Bung Budi, karena beliau adalah narasumber yang terpercaya, yang bahwasanya melintang seperti benua Asia. Oke, yang pertama Bung Budi, saya mau menanyakan tentang berdirinya ASEAN. Bolehkah sedikit Anda bercerita tentang sejarahnya? Oke, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan belum tadi saya jawab ya. Jadi ini mungkin ini bertukar posisi untuk pertama kalinya saya di sini sebagai narasumber dan Bung Dede sebagai co-host. Jadi ini pertama kali dan mudah-mudahan saya bisa mengedukasi ya. Jadi tadi pertanyaan pertama apa yang namanya berdirinya ASEAN ya? Iya. ASEAN didirikan pada tahun 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ya, di Bangkok, Thailand. Iya. Adapun kepanjangan ASEAN yaitu Association of Southeast Asian National, dan 5 negara yang mendirikan yaitu Indonesia, Kedua, Malaysia, tiga, Thailand, empat, Filipina, yang kelima. Singapura. Itu adalah 5 negara pendiri ASEAN. Jadi di luar ASEAN itu jelas tidak ada, karena ini mencakup di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Sangat memberikan wawasan dan edukasi yang luar biasa, Bung Budi. Ternyata seorang yang pemikiran yang dan wawasannya yang sangat luas. Saya juga sedikit mau menyinggung pertanyaan yang kedua tentang bolehkah Bung Budi menyebutkan semua negara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN? Oke, Bung Dede, ini negara-negara yang semua ya, Iya, semua negara yang masuk semua ASEAN. negara yang masuk ASEAN ya. Yang pertama. Oke, yang pertama ada Indonesia, Oke, yang kedua. yang kedua ada Brunei Darussalam, Yang ketiga. Thailand, Yang keempat. ada Vietnam, 5, Filipina, 6, Laos, 7, 7 ada Myanmar, 8, 8 Singapura, 9, 9 Malaysia, 10, 10 ada Kamboja, 11. dan Timur Leste. Wih, luar Dan biasa. Timur Leste itu adalah menjadi negara termuda yang ikut di organisasi di Asia Tenggara atau ASEAN ini. Jadi awalnya itu Timur Leste itu menjadi banyak sekali penolakan, ya, terutama dari Singapura itu sendiri, itu banyak sekali penolakan, dan akhirnya pada tahun 2022 kemarin itu menjadi tahun di mana Timur Leste sah menjadi anggota ke-11 di ASEAN. Luar biasa. Ini pertanyaannya dari mana Bung Budi nih wawasannya nih, kalau boleh tahu? Apakah Bung Budi itu dulu mendalami tentang sejarah atau ada sedikit memahami dunia perkuliahan atau gimana ini? Kalau perkuliahan sih saya jujur aja ini belum ya. Oh iya. Karena ini masih S3, SD, SMP, SMK. Oh, iya, Jadi iya. itu masih S3. Jadi kalau untuk dunia perkuliahan sih S-dogernya belum ya, S-doger. Oh ya, S-doger sama ini S Kosrok, S Koyobot, dan S Lendang Mayang. Dan S-teler. Gitu. Jadi mungkin hanya sekilas saya baca, dan mungkin pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan tentang ini mungkin dulu saya belajar di bangku sekolah waktu SMP dan SMK gitu. Jadi pelajaran-pelajaran ini yang mungkin sekitar 80% ya saya ingat, mungkin karena sekarang itu jelas tidak sekitar 80% itu baca buku atau mungkin lihat di HP pun enggak gitu kan. Iya, iya. Mungkin lebih condong ke bola kalau sekarang, nonton bola, berita bola, atau game. Kalau hal-hal yang lebih mengedukasi kan lebih condong jarang lah ya. Saya sangat suka banget dengan Bung Budi dengan usia yang masih muda seperti ini, wawasannya udah sangat jauh tentang ASEAN. Sekarang pertanyaannya nggak terlalu fokus kepada ASEAN, kita sedikit-sedikit kembali ke masa lampau, masa sekolah, di mana kalau boleh tahu Bung Budi itu guru idola dulu
dalam sekolah yang sejarah SMP atau SMA sejarah itu boleh disebutkan siapa namanya? Kalau guru favorit itu siapa sih ya? Paling guru matematika sih sebetulnya. Guru matematika. Cuman kalau di guru IPS kalau IPS itu mungkin pelajarannya yang suka, tapi gurunya itu kan terlalu fokus terhadap tulisan, jadi saya kurang sukanya itu. Jadi tidak mengedukasi. Jadi kurang untuk mengedukasi. Interaksi antara siswa dengan murid itu jadi kurang. Jadi kurang efisien untuk. Jadi murid-murid itu pada jenuh. Iya. Murid itu kurang efisien. Intinya murid itu nggak tahu itu jadi nggak tahu. Jadi si murid itu jadi masa bodoh. Jadi kalau antara guru punya interaksi antara murid dengan guru itu, jadi itu sangat efisien sekali. Jadi ini mempermudah murid untuk bisa belajar lebih baik lagi. Kadang-kadang murid itu kan ada rasa malu, ada rasa canggung gitu. Tapi kalau guru lebih bisa mengedukasi yang lebih baik tanpa rasa canggung pun, si murid itu pasti tergugah gitu kan. Iya betul. Tergugah dari semangatnya gitu. Betul. Karena kan kalau dari gurunya itu sendiri itu sudah mempunyai sikap kayak gitu, itu kan pasti si gurunya itu lebih condong malas. Iya. Saya yakin itu betul, 100% malas. Betul sekali. Gitu, bukan malas orangnya, malas pelajaran. Budi luar biasa. Pertanyaannya sangat bagus, jawabannya sangat bagus, sangat mengedukasi. Kalau boleh tahu moto dan motivasinya Bung Budi itu di sejarah itu yang bikin mau menambah wawasan seperti itu, apa sih moto dan sejarah itu kan kita mengulang ke masa lalu ya. Iya. Jadi cerita-cerita, legenda, sebuah terlupakan lah itu namanya sejarah. Iya. Sejarah itu kan dibagi-bagi. Kadang ada sejarah tentang sejarah kemerdekaan, sejarah kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam. Banyak sekali sejarah-sejarah itu kan dibagi-bagi dan tata letaknya pun berbeda gitu kan. Bung Budi ini sangat luar biasa ternyata ya. Anak muda sangat menginspirasi dengan sejuta wawasan yang dia pelajari dari S3-nya itu SD, SMP, SMA. Sebentar daripada ada ketegangan, bolehlah Bung Budi sedikit minum dulu daripada. A few moments later. Oke, siap-siap, ini sudah disediakan ya? Iya. Hanya ala kadarnya lah. Oke, ini sangat terima kasih sekali. Oke. Monggo. Kita kembali ke pertanyaan ke ASEAN ya. ASEAN, Iya, ke ASEAN. Yang ke pertanyaan saya lupa yang keberapa, yang penting ini pertanyaan yang selanjutnya. Saya pengen mengerti atau ini menambah wawasan negara manakah ya di ASEAN yang negara maju ataupun negara tertinggal, boleh disebutkan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Negara-negara yang maju dan yang tertinggal di ASEAN atau di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Betul. Di kawasan Asia Tenggara itu terdiri dari 11 negara ya. Yang salah satunya itu yang sangat menonjol itu adalah negara Singapura. Singapura menjadi negara termaju di kawasan Asia Tenggara. Bahkan PDB per kapitanya pun masuk dalam 10 negara terkaya di dunia. Luar biasa. Dengan mencapai angka 993 juta per tahun PDB per kapita Singapura itu. Dan bahkan pelabuhan Singapura itu menjadi pelabuhan teramai kedua di dunia. Jadi itu mungkin menjadi bahkan pemasok uang negara gitu. Jadi pendapatan negara itu jadi dari pelabuhan itu. Impor. Bahkan negara Singapura itu sendiri tidak lebih kecil dari Indonesia. Bukan Indonesia, ibu kota Jakarta. Itu hampir setara segitu. Cuma lebih besaran Singapura. Kalau Jakarta itu sekitar 500-an kilometer persegi, sedangkan Singapura itu 600-an. Jadi itu selisihnya kan tipis. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, di Kabupaten Cilacap saja itu sekitar 2.100 km. Bayangkan, itu kan jauh lebih besar ya. Iya. Ya. Sedangkan Singapura dengan lokasi yang sangat kecil itu menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara. Gitu. Dengan industrinya, dengan pelabuhannya, dengan EQ-nya pun
dididik sedemikian rupa. Bahkan Singapura Iya. itu pada tahun 1970-an kalau nggak salah itu menjadi negara yang tertinggal, dan presiden Singapura waktu itu menginginkan rakyatnya itu untuk maju, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi mendorong untuk rakyatnya itu maju, bukan semata-mata untuk beginilah gitu kan. Yang kedua ada Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam itu menjadi negara yang mempunyai PDB terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara, bahkan masuk 10 besar juga di dunia. Dengan PDB per kapita itu sekitar 400 jutaan PDB per kapita per tahun Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu dipimpin oleh Sultan dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan kesultanan absolut. Jadi sepenuhnya negara itu dipegang oleh Sultan. Sultan yang mengatur. Tapi rakyat makmur, nggak ada pajak. Dengan luas wilayah Brunei Darussalam itu 2000-an meter persegi, ya hampirlah sekitar Kabupaten Cilacap. Lumayan lah. Penghasilan Brunei Darussalam itu dari gas alam dan perkebunan. Perkebunan itu mayoritas itu, dan bahkan pajaknya pun tidak dipungut biaya untuk rakyatnya. Mantap sekali bukan? Dan negara yang tertinggal itu jelas Timur Leste. Timur Leste itu adalah negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia dan resmi memisahkan diri itu pada tahun 2002. Itu Timur Leste itu pecah dari Indonesia karena pada waktu itu Timur Leste jadi provinsi ke 20 berapa gitu kan, saya agak lupa gitu. Cuma ini sangat disayangkan sekali ini. Kenapa? Timur Leste yang dulunya saudara Indonesia sekarang pisah dengan Indonesia, ini sangat disayangkan. PDB-nya pun sangat rendah dibandingkan dengan Indonesia itu sendiri. Jadi negara yang mungkin di kawasan Asia itu ini yang rendah gitu. Yang kedua ada negara Kamboja, ini juga termasuknya rendah negara PDB per kapita. Terima kasih Bung Dede. Pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang luar biasa dan sangat mengedukasi. Terima kasih Bung Budi sebelumnya. Pertanyaan dari saya Anda jawab dengan sangat luar biasa. Ya sedikit keluar dari tema, kita kembali ke negara sendiri lah. Oke. Kita bincang-bincang negara sendiri, yaitu negara Indonesia. Kenapa negara Indonesia itu sebagian besar penduduknya bisa terjajah dalam bidang ekonomi oleh negara lain? Pertanyaannya lumayan rumit ini ya. Bisa terjajah oleh negara lain ya. Yang pertama karena sumber daya manusia itu yang di atas rata-rata di Indonesia itu mungkin karena sebagian besar itu jauh dari kata cukup gitu ya namanya gitu. Jadi untuk mengeksploitasi yang pertama kan sumber daya alam, Sumber daya manusia. Sumber daya alam untuk mengeksploitasi kan mumpuni dan memadai. Yang kedua kan jelas ini perekonomian ya. Perekonomian kenapa dijajah oleh orang asing ya? Ya karena Indonesia itu belum mampu bersaing. Contohnya dalam bidang teknologi. Dalam bidang teknologi pun seperti itu. Dalam bidang teknologi, dalam bidang pangan. Karena kan banyak sekali menciptakan pangan tapi dalam komoditas yang kecil gitu. Betul. Kalau komoditas yang besar itu mungkin Indonesia itu masih kalah bersaing dengan negara-negara yang jauh lebih maju gitu. Contoh Cina. Cina menjadi negara kedua ini. Kedua industri terbesar. Ini dalam artian dalam pandangan gitu ya, pandangan saya Cina itu bisa mengalahkan Amerika dalam urusan dari industri, mulai dari ekonomi. Ini Cina itu sudah ini kemungkinan besar bisa menggeser Amerika. Contoh saja ya, kita mengirim ke produk-produk Cina HP saja itu banyak sekali bermunculan, mulai dari Vivo Cina,
Oppo Cina, Iya. Huawei Cina, terus ada lagi apa namanya Xiaomi Cina, Iku Cina, ini Cina. Itu bahkan produk-produk yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar itu produk Cina. Jadi bahkan produk yang dari Amerika, yang Apple ya, itu Ya. sudah dilarang Cina. Mungkin karena harganya terlalu mahal. Dilarang enggak, itu bukan harganya terlalu mahal, karena warganya itu jelas itu mampu, orang-orang Cina itu mampu Membeli. untuk membeli. Iya. Tapi bukan itu masalahnya, karena ini untuk agar produk sendiri itu diunggulkan di negaranya gitu. Biasa, anak muda yang sangat memotivasi dan wawasan yang sangat luas ini Bung Budi. Anak muda yang seperti ini nih harus gimana ya? Harus diberikan penghargaan harusnya ini. Luar biasa Bung Budi. Terus gimana ya? Kita kembali pertanyaan selanjutnya. Harapan pencapaian apa yang harus dilakukan kita sebagai anak bangsa supaya Indonesia bisa maju ke depan? Oke, ini pertanyaannya cukup menarik ya. Agar kita mampu bersaing dan berkarya. Iya, gitu betul. Ya, harapan saya sih cukup mudah gitu ya. Iya. Cuma mungkin harapan tanpa tindakan itu Iya. cuma omong kosong gitu. Betul. Pakai sayur tanpa garam. Ya, betul sekali. Tapi setidaknya kita punya harapan itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Betul, 100%. Ya, harapan saya ya, yang pertama itu kita teruslah berkarya. Iya. Entah itu berkarya di dunia musik, entah itu di dunia teknologi, kita harus mempunyai karya sendiri. Karena dengan kita mempunyai karya, jelas kita sebagai warga Indonesia, jelas kita yang diunggulkan, bukan produk asing lagi gitu kan. Oh ini produk Indonesia, oh ini warga Indonesia gitu kan. Jadi inilah kita gitu. Kita menonjolkan jati diri kita sebagai orang Indonesia gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lebih condong kita memakai produk asing, mayoritas Cina ya. Jadi produk kita itu tertinggal. Kita punya tapi kayak nggak ada. Jadi seperti itu, kita harus teruslah berkarya gitu. Walaupun itu memang tidaklah mudah, tapi setidaknya kita punya angan-angan untuk kita bisa menggapainya gitu kan. Entah itu karena kan setiap manusia itu mempunyai angan-angan yang berbeda, entah itu mau jadi pengusaha, pilot gitu kan. Kita itu harus punya angan-angan, walaupun memang itu sangat sulit sekali, tapi setidaknya sekecil apapun batu sandungan, sekecil apapun halangan rintangan, kalau kita niat untuk melewatinya, insya Allah akan mudah untuk melewatinya. Dan memang banyak sekali ya anak-anak muda Indonesia itu sekarang sudah ada yang bisa menciptakan robot ya, ada yang bisa menciptakan mobil motor listrik ya, benar sekali. Cuma sayang sekali, sayangnya apa, kurang dukungan dari pemerintah itu sendiri. Nah ini yang menjadi garis bawah ya. Walaupun sudah ada yang maju, sudah ada yang mampu bersaing dengan dunia internasional, tapi kan yang satu itu modal dana. Ini sebetulnya modal dana itu ada, Indonesia itu punya. Tapi, cuma belum menjadi dasar, menjadi itu dasar. Tapi kalau itu menjadi dasar, pasti ini menjadi unggulan mungkin. Di podcast kali ini sangat luar biasa jawaban Bung Budi, menginspirasi anak-anak muda sekarang. Tadi pertanyaan di ASEAN, kita harus kembali lagi nih ngebahas ASEAN. Belum tuntas pertanyaan dari saya, boleh saya bertanya lagi tentang ASEAN? Oh boleh sekali. Ada yang mungkin masih ada yang perlu ditanyakan ya Bung Dede? Saya masih ada mungkin dua atau tiga pertanyaan lagi buat Bung Budi tentang negara-negara di ASEAN. ASEAN itu apakah mempunyai arlah atau ulang tahun di mana pertama didirikan atau sampai sekarang? Ya ini pertanyaannya ini mengingat kayak kita lahir gitu ya. Jadi apakah ASEAN itu punya arlah atau tidak ya? Jelas itu punya. Jelas ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi setiap tanggal 8 Agustus itu akan dilaksanakan namanya hari ulang tahun ASEAN itu sendiri. Jadi
dimanapun ASEAN itu dirayain, Ya. jelas itu akan ada namanya konferensi pers sebelum parlah itu sendiri. Misalnya tahun ini mau diadakan di Malaysia ya, berarti sebelumnya itu 11 negara itu sudah menyetujui bahwa parlah itu sendiri akan dilaksanakan di Malaysia, entah itu di Kuala Lumpur, entah itu di Johor, entah itu di Pahang gitu misalnya kayak gitu. Ya. Jadi ada namanya konferensi dulu 11 negara atau setuju atau tidak dilaksanakan di sini, perundingan dulu. Iya. Misalnya kayak di Indonesia misalnya di Bali atau di Surabaya atau di Bandung gitu kan, Iya. perundingan dulu. Jadi seperti itu adalah setiap tanggal 8 Agustus gitu kan. Jadi setiap 8 Agustus itu menjadi hari jadi ASEAN. Gimana Bung Budi? Pertanyaan apakah sedikit rumit atau memusingkan? Ya bagi saya sih pertanyaan itu masih bisa lah dijawab ya, walaupun ya mungkin agak-agak ya namanya pertanyaan itu mungkin ada yang rumit ada yang susah, tapi ya setidaknya saya berusaha untuk menjawab sebisa saya ya, seingat saya dan semampu saya, walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Manusia itu jelas sifatnya salah dan dosa. Sifatnya manusia itu mungkin banyak lupanya. Betul. Sifatnya manusia itu mungkin karena apa ya namanya, jauh dari kata sempurna ya. Nah, sempurna itu. Nah, dengan ini saya berusaha untuk mengedukasi ya tentang apa yang saya bisa gitu kan, tentang apa yang saya pernah dengarkan dari guru-guru dulu waktu sekolah. Kemudian mau lanjut atau kita sudah sampai di sini? Ya kalau mau lanjut ayo gitu. Ya mumpung masih hampir setengah 2 ya ini. Saya sudah haredan. Ya mau dilanjut sekitar 10 menitan lagi ya boleh gitu. Ya mumpung mungkin saya masih di sini dan apa namanya Bung Dede juga masih di sini sebagai co-host. Mungkin ada sedikit gerah nih. Mungkin ya kita sedikit melenceng dari pertanyaan lah. Oke? Terus saya pengen motivasi sejarah lah. Yang memotivasi Bung Budi itu motivasi sejarah ya. Berarti ada tokoh yang membuat saya ini ya. Mungkin dalam sejarawan Indonesia itu ya patut diakui lah semuanya. Itu kan berperan masing-masing ya. ya Banyak sekali. Misalkan kayak Ki Hajar Dewantoro itu juga tokoh sejarah dalam pendidikan ya. betul. Jadi itu berperan penting dalam bidang pendidikan. Beda sekali dengan sejarawan yang berperan dalam bidang pertempuran. Contoh Kapitan Patimura itu kan beda sekali itu jurusannya. Betul. Seperti Raden Ajeng Kartini kan dalam bidang pendidikan yang ada di Jepara. Seperti yang tertulis bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang itu kan yang dikarang oleh Raden Ajeng Kartini. Betul. Banyak sekali. Mungkin sejarawan Indonesia itu apa ya namanya, mempunyai kelebihan tersendiri lah ya. Mungkin saya suka semua lah karena apa ya, dengan banyak kelebihan itu yang menyatukan kita adalah yang membuat kesempurnaan itu sendiri. Jadi misalkan kayak Kapitan Patimura kan mungkin tidak punya apa ya namanya, tidak dalam berpendidikan gitu ya. Dia tidak mengajarkan ke pendidikan tapi ke pertempuran gitu kan, langsung ke Belanda Indonesia. Jadi kelebihannya itu mungkin apa namanya, kekuatan lah ya. Beda dengan Ki Hajar Dewantoro, Raden Ajeng Kartini, Budi Utomo yang lebih menonjol ke pendidikan gitu kan. Itu kan mempunyai kelebihan tersendiri gitu. Atau lebih ke Insinyur Soekarno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan waktu itu, sebagai presiden RI pertama ya, yang disebut juga Bapak Proklamator ya, sebagai Bapak Proklamator dengan Dr. Andes Muhammad Hatta waktu itu ya, sebagai apa ya namanya, dia juga tokoh yang cukup hebat menurut saya. Dalam artian hebat, dia disegani banyak negara waktu itu, Insinyur Soekarno. Bahkan negara-negara seperti Amerika, Rusia pun segan sama dia dengan perkataannya yang begitu tegas dan lantang. Seperti apa namanya ya, singa gitu. Mungkin siapa sih ya? Ya
saya suka semua lah ya, dalam artian ya mungkin ada kekurangan dan ada kelebihan gitu kan dari masing-masing tokoh-tokoh sejarah gitu kan. Entah itu dari 7 para jenderal yang tewas di lubang buaya, entah itu dari apa namanya pahlawan-pahlawan yang telah membela Indonesia, atau bahkan di era kerajaan-kerajaan sendiri seperti kerajaan Islam yang mayoritasnya itu disokong oleh para wali songo. Itu kan ada wali songo itu apa ya namanya, sebagai apa ya, orang yang berperan penting gitu kan, berperan penting dalam masuknya Islam di tanah Jawa. Itu juga termasuknya dalam orang-orang yang dalam sejarah Indonesia itu masuk tercatat gitu. Jadi mempunyai kelebihan sendiri kan gitu. Jadi ya buat saya ya manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, luar biasa, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya buat Bung Budi, sedikit kata-kata untuk memotivasi anak muda sekarang biar mengerti sejarah-sejarah ataupun wawasan yang belum kita ketahui itu seperti apa. Sejarah-sejarah yang mungkin banyak sekali yang mungkin belum kita ketahui ya. Seperti yang mungkin kayak sejarah kemerdekaan pun sebagian orang kan mungkin tidak mengerti. Hanya sebatas di pelajaran pun itu hanya sebagian kecil gitu. Mungkin kalau kita digali lebih jauh, lebih dalam lagi mungkin akan sangat lama untuk menjelaskannya bagaimana Indonesia itu bisa merdeka, bagaimana masuknya kerajaan Hindu-Buddha, bagaimana masuknya kerajaan Islam di Indonesia, bagaimana di era sesudah kemerdekaan, gitu kan, reformasi, orde baru, gitu. Itu kan banyak sekali sejarah-sejarah, sebuah cerita-cerita di masa lampau yang akan diceritakan di kemudian hari, itu namanya sejarah. Mungkin anak-anak itu lebih condong suka ke sejarah-sejarah dinosaurus gitu kan, lebih condong ke sejarah-sejarah ya mungkin ada itu kan, cuma kan lebih condong ke jutaan tahun yang lalu yang sekarang mungkin sudah jadi fosil gitu kan. Mungkin itu tidaklah terlalu penting ya, kita ya mungkin ada gitu kan, saya aku ada itu dinosaurus kayak gitu mungkin ada, cuma kan itu apa sih gitu kan ya, mungkin kita harus pelajari gitu kan. Beda lagi ilmunya, harus ilmu itu, arkeologi. Iya, itu tidak terlalu penting. Kalau kita mengambil jurusan arkeolog gitu kan, arkeologi atau geologi, itu jelas penting. Kita meneliti sebuah temuan, sebuah benda fosil, itu tulang dinosaurus, batu-batu yang peninggalan itu kan Bukan batu akik. Bukan, itu nggak ada harganya. Kecuali kemarin zaman tahun kemarin kan naik daun. Iya kan saya bilang kecuali Iya. Ada batu-batu yang mungkin punya nilai yang tinggi. Contohnya batu safir. Oh. Itu kan Batu rubi. Merah delima. Dan satu lagi batu intan permata, itu jauh lebih berharga. Luar biasa. Jadi kalau batu-batu kayak cubung, terus apa Kalimaya itu kan, aduh itu paling musiman saya bilang itu. Yang kalau kita itu sebut batu akik ya, kayak gitulah. Buat teman-teman yang ada di luar sana ya ini motivasi diri sendiri ya. Mungkin sejarah Indonesia itu yang sangat sulit sekali. Ini mungkin menjadi pertama saya menjadi narasumber di sini untuk pertama kalinya. Mungkin ya kata-kata yang mungkin masih ada yang agak gugup ya, agak ragu karena ini ya, tapi agak enjoy lah ya, mungkin saya bisa bilang kayak gitu. Mungkin karena chemistry kita berdua nyambung gitu. Mungkin kayak gitulah ya. Jadi mungkin di lain kesempatan ya mungkin bisa gitu ya, bertukar posisi kembali gitu. Kolaborasi bareng. Mungkin kalau suatu hari nanti jika Raja atau Rohim itu datang, itu kita bertiga itu bisa ngobrol bareng di sini. Bahkan bisa berdebat. Iya, bisa berdebat. Tapi bukan debat capres ya, ingat. Capres itu kan udah selesai kemarin. Kita berdebat wawasan lah. Ya, nilai sejarah itu tinggi ya. Kita itu harus mengenang sejarah-sejarah.
kita mengenang. Oh iya, harus ingat kata pepatah Bung Karno. Coba mungkin Bung Dede itu tahu sedikit, bisa di-spill. Karno pernah berkata, saya sedikit lupa ini, mikirnya soalnya udah terlalu gimana ya? Terlalu lama kata-kata yang dikeluarkan Bung Karno yang intinya jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya mungkin betul sekali, kita itu harus jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu dimana kita bisa mengulik bahwa di kita itu banyak sekali cerita-cerita yang mungkin patut kita pelajari, patut kita gali, patut kita kumpulkan ilmu-ilmunya gitu. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, bahkan sejarah-sejarah itu semakin pudar, semakin ditinggalkan. Bung Budi, terima kasih atas edukasinya, telah memberikan edukasi dan wawasan yang jelas buat kami yang awam atau kurang mengerti tentang sejarah di mana ASEAN, Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum mengakhiri, pesan-pesan Bung Budi yang terakhir ini untuk semua lah. Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang ada di luar sana ya. Yang pertama, teruslah berkarya walaupun itu susah. Pesan-pesan tetaplah semangat, tanpa penyemangat. Asik. Dari Bung Dede mungkin ada sedikit tambahan motivasi untuk kawan-kawan di luar sana semua. Mungkin ini sedikit kata-kata yang keluar dari jalur tentang masalah yang tadi. Maju terus, pantang mundur. Oke? Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Sampai di sini podcast hari ini bersama Bung Budi. Terima kasih atas kepercayaannya menjadi host dadakan di podcastnya, dan terima kasih buat Bung Budi menjadi narasumber yang luar biasa, memotivasi dan anak muda yang berbakat di bidang sejarah. Oke guys, untuk yang terakhir sebelum menutup podcast hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi kami untuk kedepannya lebih membuat konten yang lebih kreatif, inovatif, dan mengedukasi lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time dan sampai jumpa. Bye.